على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الخمر إلى آخر العبارة. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita kembali dipertemukan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali pelajaran kita masih tentang apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram untuk dikonsumsi, baik berupa makanan atau minuman atau apapun yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Nah, tema kita subuh hari ini adalah tentang khamar. Khamar ini biasa dimaknai sebagai minuman keras. Ya, keras itu karena bisa mempengaruhi kewarasan berpikir. Gampangannya bisa menghilangkan akal. Namanya khamr. Al-khamru itu dari kata-kata khomaroh, itu maknanya menutup. Jadi dikatakan khamr karena bahan-bahan ini ketika dikonsumsi, apakah dengan diminum, dihisap, disuntikkan ke dalam tubuh bercampur dengan darah, ini bisa menghilangkan potensi akal, yaitu kesadaran. Jadi orang itu menjadi mabuk. Nah, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa maqasidus syariah, istilahnya maqasidus syariah atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui suatu penetapan hukum syariat, itu namanya maqasidus syariah. Jadi penetapan hukum syariat itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Ini namanya hukum-hukum syariat. Nah, semua hukum-hukum syariat itu muaranya sebenarnya hanya pada 5 hal. Nah, jadi semua perintah-perintah yang sifatnya wajib atau larangan-larangan yang sifatnya haram dan seterusnya, itu tujuan yang hendak dicapai itu sebenarnya hanya 5 saja. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Nah, diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Itu tujuannya apa? Untuk menjaga agama. Kalau itu sudah tidak dilakukan, ya, jadi pemeluk agama ini sudah tidak sholat, tiba Ramadan tidak puasa, maka lama-lama esensi agama itu hilang. Nah, itu makanya itu diwajibkan begitu, meninggalkannya itu dihukumi haram. Itu maksudnya itu adalah hifzuddin, itu menjaga agama. Kemudian selanjutnya yang kedua itu hifzun nafs, menjaga nyawa orang, menjaga jiwa. Nah, makanya dan ini berlaku universal, berlaku kepada semua atau seluruh Bani Adam, anak cucu Adam, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, suku, bangsa dan seterusnya. Jadi tidak boleh menghilangkan nyawa orang, siapapun, apapun statusnya, kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat.
Itu namanya hifzun nafs. Selanjutnya ada namanya hifzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Makanya zina itu diharamkan, begitu juga dengan muqaddimah-muqaddimahnya, apa-apa yang bisa mengantarkan seseorang pada perzinahan, itu semua diharamkan, ditutup pintunya agar supaya nasl atau keturunan itu terjaga. Nah, sebab kalau tidak nanti nasab orang itu bercampur-campur. Ya. Selanjutnya adalah hifzul mal, menjaga harta atau menjaga aset. Jadi Islam ini mengakui kepemilikan pribadi. Ya, jadi tidak seperti paham komunisme. Nah, komunis itu tidak mengakui kepemilikan pribadi. Jadi semua aset, semua harta itu adalah milik negara. Nah, penduduknya itu hanya hak pakai saja, hak pakai. Jadi rumah yang dibangun, kebun yang dikerjakan macam-macam itu kalau negara komunis itu tidak ada yang statusnya kepemilikan pribadi, itu semuanya milik negara. Tapi Islam ini mengakui apa yang disebut dengan kepemilikan pribadi dan dijaga, sehingga orang yang mati untuk mempertahankan hartanya itu nanti digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Tidak boleh harta orang itu dicuri, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh orang itu ditipu untuk kemudian diambil hartanya. Nah, itu semua adalah hifzul mal. Nah, kemudian yang terakhir yang ada kaitannya dengan tema kita subuh hari ini adalah hifzul akli. Itu menjaga kewarasan akal manusia. Ya. Ini juga berlaku universal. Jadi semua orang itu tidak diperbolehkan untuk merusak akal pikirannya sendiri. Termasuk diantaranya adalah dengan mengkonsumsi khamar, termasuk juga apa yang disebut sebagai narkoba sekarang ini. Nah, kenapa demikian? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada 3 makhluk di permukaan bumi ini yang dikategorikan sebagai makhluk hidup. Ya, ada 3 spesies. Nah, yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Itu dikategorikan sebagai makhluk hidup. Yang kedua adalah binatang, dan yang ketiga adalah kita ini, spesies manusia ini. Nah, ada perbedaan level kehidupan. Ya, memang kita ini dengan tumbuhan, dengan binatang sama-sama hidup. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan, tapi tidak diberikan ruh, juga tidak diberikan akal. Jadi tumbuh-tumbuhan itu hidup tapi tidak dengan ruh, dan mereka itu tidak punya akal. Nah, ini level kehidupan yang paling rendah. Nah, di atas level tumbuh-tumbuhan ini adalah binatang. Jadi binatang itu Allah berikan kehidupan dengan ruh, bernyawa binatang itu. Nah, jadi ada ruhnya tapi tidak diberikan akal. Tidak diberikan akal. Nah, sedangkan kita manusia ini kita punya level kehidupan ini yang paling tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan dengan ruh. Jadi kita bernyawa, dan tidak sekedar bernyawa saja, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita dengan akal. Nah, makanya di dalam definisi ilmu mantik atau ilmu logika itu, manusia itu disebut sebagai haiwanun natikun. Manusia itu aslinya sama dengan binatang, cuma ada perbedaan mendasar sekali yang membedakan antara kita manusia itu dengan binatang-binatang yang lain. Apa itu natik? Kita itu berpikir, ya, kita itu berpikir. Dan akal itu disebut akal.
Ya, dari kata-kata aqala, yaqilu. Nah, itu maknanya adalah ai robatahu yurbitu. Nah, jadi fungsi akal itu adalah mengikat pengetahuan manusia menjadi satu kesadaran. Nah, itu akal, itu namanya. Akal itu artinya mengikat. Nah, apa yang diikat? Yang diikat itu adalah pengetahuan-pengetahuan, apa-apa yang kita ketahui. Itu diikat oleh akal sehingga menjadi satu kesadaran. Jadi ketika orang itu hilang akal, artinya apa? Kesadarannya hilang juga. Nah, begitu manusia itu tidak sadar, maka kemudian derajat kehidupannya itu turun dari level manusia itu ke level binatang. Kenapa? Karena yang membedakan antara hidupnya manusia dengan hidupnya binatang itu adalah fungsi akal itu saja. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang katakanlah melakukan kehilangan akalnya, tapi karena faktornya itu tidak karena faktor kesengajaan. Katakanlah seperti orang gila itu. Orang gila itu rufi al-kalam anil majnun. Ya, jadi catatan amal itu tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena dengan akal itulah manusia membuat pilihan. Nah, disodorkan kepadanya ini makanan yang atau minuman yang membahayakan. Mau minum ke tidak? Akal yang memilih. Saya mau minum, saya tidak mau minum. Nah, karena pilihan itulah kemudian manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan orang-orang gila itu tidak punya pilihan. Kenapa? Karena alat untuk memilih mereka tidak punya, yaitu akal. Sedangkan walakin man azhaba aqlahu biyadih muta'ammidan. Nah, barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan akalnya sendiri, sengaja menghilangkan akalnya sendiri, minum miras sampai mabuk tidak sadar, fahuwa muhasabun, maka dia akan dihisab. Jadi faman syaribal khamrah, barang siapa yang meminum khamar, wasakara, mabuk, waqatalah, lalu membunuh, auzana, atau memperkosa orang, yuhasabu bihi, tetap akan dihisab. Jadi tidak bisa dikatakan oh dia lagi mabuk itu Pak, tidak boleh, karena mabuknya itu dia pilih sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah di tengah-tengah para sahabat bercerita tentang orang-orang dulu. Jadi beliau ceritakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa dulu orang-orang sebelum kalian itu ada orang yang solih, orang yang solih. Tapi solih ini tidak berarti alim. Kadang orang ini solih tapi tidak mengerti usul-usul agama, sehingga kadang-kadang melakukan hal yang fatal. Jadi orang ini berada dalam situasi, katakanlah dalam kita ringkas kisah itu, orang ini berada dalam situasi diberikan pilihan, 4 dosa, mana yang dia pilih? Harus memilih salah satu di antaranya. Yang pertama menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua membunuh seorang bayi. Yang ketiga berzina dengan perempuan yang menginginkan dia itu. Atau yang keempat minum khamar. Mana kamu pilih di situ? Ini kalau kita nalar secara zahir, mungkin kalau secara level dosa itu di antara 4 dosa ini, syirik, menyekutukan Allah, membunuh, menghilangkan nyawa, berzina, minum khamar,
secara zahir mungkin level yang paling rendah itu adalah minum khamar. Kayaknya itu yang paling kecil di antara 4 yang besar-besar ini. Ya kan, ini kan besar-besar semua ini. Tapi yang paling kecil di antara 4 ini adalah minum khamar. Kelihatannya seperti itu. Nah, akhirnya sabda Nabi, orang ini minum khamar. Nah, begitu dia rasakan sedikit, dia minta tambah lagi, zid alayya, tambah. Jadi sudah terpengaruh. Jadi minum banyak, mabuk. Nah, ketika mabuk itulah dia menzinahi perempuan itu. Kemudian karena ada anak kecil itu yang menjadi saksinya, dibunuhnya pula lah anak kecil itu. Nah, sampai kemudian dia dihukum. Nah, dan ketika hendak dihukum itu datanglah iblis, ya, yang katakanlah berjanji kepadanya untuk menyelamatkan nyawanya dengan catatan dia mau melakukan kesyirikan. Akhirnya dia melakukan kesyirikan, akhirnya kemudian mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ceritakan. Kemudian setelah menceritakan itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibul khamrah, ya, jauhi khamar, ya, jangan coba-coba, ya, karena ada istilahnya itu social drinking, ya. Jadi ada yang mengira bahwa ini hanya untuk basa-basi saja, hanya untuk pergaulan saja, sedikit. Nabi mengatakan tidak. Ijtanibul khamr, tutup pintu serapat-rapatnya terhadap khamar itu. Kenapa? Fa innaha ummul khaba'is. Karena khamar itu adalah pemicu semua perbuatan jahat. Khamar itu adalah pemantik. Ya, pemantik memang kelihatannya dari syirik, membunuh, berzina, paling kecil itu minum khamar. Tapi begitu minum khamar, maka potensi untuk melakukan dosa-dosa yang lain itu terbuka lebar. Ini pemicunya, ummul khaba'is. Wa akbarul kabair, dan sebesar-besar dosa, man syaribaha, siapa yang mengkonsumsi khamar, waqa'a ala ummihi, maka dia akan berzina dengan ibunya sendiri, wa khalatihi, berzina dengan bibinya sendiri, wa ammatihi, berzina dengan tantenya sendiri, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu tadi, hilang fungsi akal itu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, inilah kenapa Islam ini betul-betul memerangi khamar sedahsyat atau sekeras mungkin, ya, sehingga semua yang berkaitan dengan khamar ini ikut diharamkan. Itu nanti kita akan rinci semuanya. Nah, dulu orang Arab itu, bukan hanya orang Arab sebenarnya, hampir semua peradaban, mau besar mau kecil, itu tidak bisa dilepaskan dengan budaya mengkonsumsi khamar dari dulu hingga hari ini. Dan Islam ini sangat berdiri di garis yang paling depan. Jadi orang-orang Arab itu zaman Nabi atau sebelumnya, ini sangat akrab dengan khamar. Ya, kalau kita baca syair-syair, ya, syair-syair Arab tempo dulu, ya, ada yang bersyair seperti ini. Itu saking candunya sama khamar. Dia mengatakan, idza mittu, nanti jika aku mati, fadfinni, maka kuburlah jasadku ini ila jambi karmatin, di dekat pohon anggur. Kubur jasadku ini di dekat pohon anggur, karena orang Arab dulu itu membuat khamar dari perasan atau fermentasi anggur, ya, ada umumnya
Khamr itu mereka buat dari perasan atau fermentasi anggur. Meskipun ada juga yang disebut nabiz. Nabiz itu fermentasi kurma. Nah, makanya ketika dia saking candunya dengan khamr itu dia mengatakan, nanti kalau saya mati, kubur saya di dekat pohon anggur. Nah, kenapa? Turawi idhami ba'da mauti uruqaha, agar urat-uratnya itu ya bisa menyirami tulang belulangku dengan anggurnya itu. Wala tadfinni fil falah, jangan mengubur saya di tanah lapang. Fa innani akhabu, karena sesungguhnya yang saya takutkan itu adalah idza mittu, aku ini mati, alla azuqaha, sehingga tidak bisa lagi merasakan khamr. Itu saking candunya itu mereka. Jadi kalau kita tengok peminum-peminum kita hari ini itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan peminum-peminum yang dihadapi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di awal-awal Islam itu ya masih banyak sahabat yang mengkonsumsi khamr ya di awal-awal. Makanya ayat yang mengharamkan khamr atau perintah larangan tentang khamr ini itu Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap. Jadi fatadarraja ma'ahum fi tahrimiha. Jadi pengharaman khamr ini secara bertahap. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan dulu bahwa khamr itu meskipun ada manfaatnya sedikit ya, tapi bahayanya itu jauh lebih besar. Itu dulu ya. Setelah itu kemudian naik pada level berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin untuk sholat dalam keadaan mabuk ya, dilarang. Nah, ini kan sholat 5 kali. Nah, jadi orang mau mabuk ini berpikir, oh nanti kalau habis zuhur ini saya mabuk, ntar bangun-bangun maghrib, wah ketinggalan asar saya. Ya, lalu dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, setelah itu kemudian pada tahap yang ketiga, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan ya dengan ayat yang tegas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Nah, jadi di sini disandingkan khamr, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian wal azlam, mengundi nasib. Ya, jadi khamr, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun, kotor, keji, min amalis syaitani, dan merupakan perangkap-perangkap syaitan. Nah, jadi setan itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, itu perangkapnya itu jelas. Ya, jadi siapa yang memasukinya berarti dengan sengaja memasukkan dirinya di dalam perangkap setan. Nah, yang pertama itu adalah khamr, kemudian judi, kemudian syirik, kemudian mengundi nasib. Allah kemudian mengatakan fajtanibuhu, maka jauhi. Nah, haram itu semua. La'allakum tuflihun. Kalau kamu jauhi itu, pasti kamu akan beruntung. Jadi innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Nah, sesungguhnya yang dikehendaki oleh syaitan dengan perangkap-perangkapnya itu tidak lain hanyalah agar kalian itu saling bermusuhan satu sama lain, agar kalian itu saling membenci satu sama lain, wa yasuddukum an dzikrillah. Dan khamr, judi ya, fil khamri wal maisir, dan khamr khusus untuk khamr dan judi itu wa yasuddukum an dzikrillah, ini akan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah, wa anis sholati, khususnya sholat. Ya, maka ada di antara ulama kita mengatakan bahwa iman dengan khamr itu tidak bisa berkumpul lama di dalam diri seseorang. Jadi kecuali satu itu pasti akan menghilangkan yang lain.
Kalau bukan khamr yang menghilangkan iman, maka iman yang akan mengenyahkan khamr itu. Jadi tidak bisa khamr dengan iman itu berkumpul dalam diri satu orang, kecuali satu itu pasti akan menghilangkan yang lain. Nah, di sini karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yasuddukum an dzikrillah, bahwa khamr judi itu akan menutup pintu-pintu ingatan kalian, zikir kalian kepada Allah, wa anis sholati, khususnya sholat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah. Dan yang mengagumkan di zaman Nabi itu, ketika turun ayat ini, maka para sahabat yang hadir ketika itu, di antara mereka ini bahkan masih ada yang pegang sloki minuman khamr. Apa respon mereka? Mereka tidak mengatakan, ya nanti kita sedikit demi sedikit lah, tidak bisa kita berhenti secara total ini. Apa yang mereka? Tidak. Mereka mengatakan qadin tahaina ya Rabb, qadin tahaina ya Rabb. Ketika Allah mengatakan fahal antum muntahun, maka berhentilah, maka respon mereka adalah qadin tahaina ya Rabb, ya Allah, kami telah berhenti. Kami telah berhenti. Akan disebutkan bahwa wasona'al mu'minuna al-ajab, orang-orang mukmin ketika itu melakukan sesuatu yang menakjubkan setelah turunnya ayat ini. Fakana ar-rajulu fi yadihi al-ka'sa qad syariba minha ba'dan wa baqiya ba'dun. Jadi di antara mereka itu masih ada yang pegang gelas yang isinya khamr, sudah diminum setengah, masih ada setengah. Maka dalam kondisi itu sampai ayat itu kepadanya, ada orang yang datang dari masjid, kemudian ketemu dengan dia, dikasih tahu tadi itu sudah turun ayat itu begini. Apa yang dia lakukan? Ya, maka yanzaul ka'sa min fihi, maka dia melemparkan, ya, gelas yang masih ada setengah isinya itu, dia langsung lemparkan. Dia tidak mengatakan ini sudah tangguh, sedikit lagi, tidak, langsung dilemparkan. Nah, seperti itu para sahabat tempo dulu. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah iman mereka itu memberikan. Jadi memberikan respon itu bukan akalnya, bukan syahwatnya, tapi imannya. Segera berhenti. Baik, Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Inilah dahulu kajian kita pada subuh hari ini sebagai pengantar. Insyaallah besok subuh kita akan bacakan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan khamr ini secara terperinci. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.